Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku dan saudariku jemaah sekalian, semoga pertemuan di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, baik yang langsung berada di area Masjid Ukhuwah ini, baik di dalam ataupun di luar, pun demikian yang tersambung lewat online, seluruhnya tanpa kecuali diberikan kemudahan dalam beraktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyiapkan amal saleh sebelum kita wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita kajian spesial. Sebelum dilanjutkan, saya ingin memastikan dulu supaya apa nanti yang diuraikan bisa terdengar jelas dan baik untuk disimak. Yang pertama, suara saya terdengar jelas? Baik. Saya ulangi, terdengar jelas belakang? Baik. Tidak, tapi bisa jawab tidak. Baik. Saya coba kondisikan pakai mic yang kedua. Yang ini jelas? Jelas yang ini ya? Baik, bisa lebih jelas sekarang? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, saya meminta maaf karena saya duduk sedikit lebih tinggi daripada jamaah sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah, ini hanya untuk sekedar terlihat saja. Kajian ini disebut spesial karena saya telah sampaikan di sesi akhir saat ke Bandung di Masjid Al-Ikhlas di Kodam 3 Siliwangi, bahwa di antara sesi kajian kita saat kami ke Bandung itu akan kita coba pada 3 sesi. Sesi untuk kajian muslimah, nanti ada staf muslimah yang menyiapkan. Kemudian ada sesi untuk kajian malam umum, itu nanti ada satu staf yang menyiapkan. Kemudian nanti ada sesi untuk diskusi, supaya beragam pertanyaan atau diskusi terkait dengan nilai keislaman dan hukum Islam bisa kita hadirkan. Diharapkan itu ada pada sesi terakhir sebelum kepulangan. Hanya karena ini akhir bulan kita menyesuaikan, jadi saya akan memberikan pendahuluan pada salah satu sesi yang nanti agak rutin kita lakukan di Masjid Al-Ikhlas Kodam 3 Siliwangi. Salah satu sesinya yaitu untuk kajian hadis bersanad. Ini baru saya mungkin ajarkan. Kita akan ambil dari Al-Arba'in dulu, An-Nawawiyah. Dan kajian hadis bersanad ini yang dimaksudkan adalah setiap hadis yang kita pelajari tidak hanya kita bacakan, kemudian kita pelajari dan pahami isinya, lalu kita mencoba mengamalkannya, tapi juga insya Allah kita bisa mendapatkan sanad yang tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Ya, nanti dimulainya saya mendapatkan sanadnya dari mana sampai kemana, nanti Anda pun belajar insya Allah mendapatkan hadis itu bukan sekedar hadis yang didapatkan, tapi ada runtutan yang tersambung sampai Nabi SAW. Kita ambil dulu untuk sesi ini ada 42 hadis, dikenal dengan Al-Arba'in.
Nah, Al-Arba'in ini yang mengarang sebetulnya cukup beragam. Di antara yang paling viral adalah Imam Yahya bin Syaraf, karena beliau lahir di kota Nawa dari Damaskus sekarang, maka dikenal dengan An-Nawawi. Nah, karena yang mengarang Imam An-Nawawi, maka disatukan dengan 42 hadis ini. 40 dan di atas itu sedikit orang Arab itu mensimpelkan dengan menyebutnya arba'in, sekitaran 40-an. Jadi jumlahnya tidak pas 40 ya, jumlahnya itu ada 42. Hanya karena 42 ini di kisaran 40-an, maka dimasukkan ke dalam satu penamaan yang sama, yaitu arba'in, sekitar 40-an. Jadi jumlah hadisnya berapa? 42. Karena yang dimaksud 42 hadis ini adalah yang dikumpulkan Al-Imam An-Nawawi, maka disatukanlah kemudian kata Al-Arba'in ini kepada Imam An-Nawawinya, diberikan sifat tak pengikutnya, maka disebut Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kalau Anda mempelajari yang 40 ini, versi siapa, yang mengumpulkan siapa, maka kalimat An-Nawawiyah di situ itu menunjukkan bahwa yang dihimpun ini oleh Imam An-Nawawi. Sebelum saya lanjutkan, karena ini cukup penting, saya ingatkan kepada yang mengatur sound supaya tidak dirubah-rubah lagi ya, karena nanti akan berpengaruh kepada informasi yang disampaikan supaya lebih terang. Tadi yang di awal kira-kira sudah cukup bagus itu ya. Baik, kita mulai ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya teman-teman sekalian, ada hal yang jarang diungkap oleh sementara pengajar di versi-versi hadis Al-Arba'in. Sesungguhnya biasanya para ulama itu tidak langsung memulai ke Al-Arba'in, tapi mulai dulu menyampaikan tentang hadis pembuka, yang dengan itu menjadi karakter setiap orang yang hendak belajar hadis. Jadi keberhasilan Anda belajar hadis itu diukurnya, salah satu ukurannya adalah hadis ini. Jadi kalau ada yang hafal hadis banyak, belajar sunnah banyak ya, apalagi misalnya Anda menyebutnya sebagai kajian hadis atau kajian sunnah, tapi tidak punya sikap dalam satu hadis ini, maka nanti ada yang perlu dikoreksi. Nah, jelas ya? Halo, kenapa tegang begini? Jelas? Baik. Oh kan, kumaya teh tidak, tapi tiasa jawab tidak gitu. Bu, jelas? Tuh. Bismillah, tes. Ya, siap. Hadis ini sebelum kita bahas, saya ambil salah satu sanad dulu ya. Ada beberapa sanad yang saya dapatkan terkait hadis ini. Saya ambil yang orangnya masih hidup saja, jadi Anda pun bisa mendapatkan sanadnya. Syekh Ali Jum'ah ya, mantan mufti Mesir ya, saya mendapatkan salah satu ijazahnya dari beliau. Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Beliau ini punya banyak sanad ya, di antara jalur sanadnya nanti baik itu yang tersambung pada guru beliau. Jadi kalau kita nanti dapatkan, beliau punya guru yang sangat banyak, di antaranya Ahmad Shadiq Al-Ghumari, Syekhul Kabir, seorang syekh yang sangat ternama. Lalu di antara silsilah sanadnya ada Syekh Qadhi Abdul Hafid Al-Fasi, dari Syekh Yusuf Al-Suwaidi, dari Syekh Al-Alam Al-Muhaddith Muhammad Murtada Az-Zabidi Al-Masri. Ini kalau di ilmu hadis kekinian termasuk rangkaian sanad yang paling kuat. Jadi kalau Anda belajar hadis, ngambil hadis dari rangkaian sanad tadi, itu rangkaian sanad di antara yang terkuat dari sanad-sanad hadis. Beliau juga mengambil sanad di antaranya dari Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani atau Yasin Al-Fadani, dikenal ya. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani ini orang kita, berasal dari Padang, gelarnya Musnid ad-Dunya, ahli sanad di dunia. Kurang lebih punya 700 guru di kota Mekah. Nah, kemudian
Untuk pengambilan sanad mazhabnya dari Asy-Syafi'i, beliau juga tersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saya bacakan supaya nanti teman-teman bisa menyimak. Beliau mendapatkan dari Al-Alama Ismail bin Uthman Zain Al-Yamani Al-Makki Asy-Syafi'i, mengambil dari Sayyid Muhammad bin Yahya Al-Akhdal, mengambil dari Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Akhdal, mengambil dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mengambil dari Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, mengambil dari Ustaz Muhammad bin Salim Al-Hifni, mengambil dari Syekh Ahmad Khalifi, mengambil dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Bashbishi, mengambil dari Syekh Ali bin Isa Al-Halabi, mengambil dari Syekh Ali Az-Ziyadi, mengambil dari Muhaqqiq Ahmad bin Hajar Al-Haythami, mengambil dari Syekh Muhammad Ar-Ramli dan Syekh Khatib, semuanya mengambil dari Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, mengambil dari Syekh Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, mengambil dari Waliuddin Ahmad bin Abdurrahim, mengambil dari ayahnya Waliuddin Ahmad bin Abdurrahim, dari bapaknya Azwali Ad-Din bin Ahmad bin Abdurrahim, mengambil dari bapaknya Az-Zain Al-Iraqi, mengambil dari As-Siraj Al-Bulqini, mengambil dari Al-A'la bin Al-Atar, mengambil dari Muharrir Al-Mazhab Imam Nawawi. Ya, ini tersambung ke Imam Nawawi. Kemudian dari Imam Nawawi tersambung lagi ke Kamaluddin Salar bin Al-Hasan Al-Irbili, mengambil dari Abu Amr Uthman bin As-Salah, mengambil dari bapaknya Abdurrahim, mengambil kemudian dari Abu Sa'ad Abdullah bin Abu Asrun, mengambil dari Abu Ali Al-Fariqi, didapatkan dari Ishaq Asy-Syirazi, mengambil dari Qadhi Abu Tayyib Tahir bin Abdullah At-Tabari, mengambil dari Abu Hasan Muhammad bin Al-Masarjasi, mengambil dari Abu Ishaq Muhammad bin Muhammad Al-Marwazi, mengambil dari Abu Abbas Ahmad bin Suraj, mengambil dari Uthman bin Bashar Al-Anmati, mengambil dari Arabi bin Sulaiman Al-Muradi, mengambil dari Imam Al-Imam An-Nasir As-Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengambil dari Imam Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi ini rangkaian sanadnya. Jadi kalau Anda hari ini mengambil dari saya, berarti sanadnya tersambung tadi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Coba ulangi. Nanti kalau ke Bandung lagi, saya siapkan jalur sanadnya. Kalau pengen ngambil hadis ini tersambung sanad, boleh nanti dibacakan misalnya di depan saya, nanti sanadnya dikasih, Anda mengambil dari saya dari siapa sampai ke Nabi. Ya, insya Allah. Yuk kita bacakan hadisnya. Di sini tidak disebutkan, referensinya dulu tolong dicatat. Satu, ini hadis penting ya. Satu, sumber hadis ini pertama didapatkan dalam kitabnya Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Nomor hadis 4941. Nanti kalau ada beda penomoran tinggal dilihat rawinya ya. Dua, ditemukan juga dalam Sahih At-Tirmidzi. Beliau punya kitab Sahihul Jami', kadang disebut juga dengan Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadis 1924. Udah? Kemudian yang ketiga, di dalam Musnad Ahmad. Nomor hadis 6494. Dah? Baik. Rawinya itu berarti yang meriwayatkan hadisnya. Sudah? Dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Nanti ada 3 nama Abdullah yang viral, dan 3-tiganya ini anak kecil dulu saat di era Nabi. Satu nanti jadi ahli Quran, kedua ada yang jadi ahli fikih, yang ketiga
ada juga yang pakar di bidang hadis. Yang satu anaknya paman Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Anaknya namanya Abdullah juga. Ini anak bungsu, maka dikenal dengan Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau bapak ini ada yang profesinya pedagang, ibu pedagang, walaupun seorang pedagang misalnya, tapi anaknya pengen jadi ulama, bisa. Tidak harus syaratnya jadi anak seorang kiai, anak ustadz, anak habib misalnya, tidak. Anda mau jadi pedagang, jadi petani, ya, profesi apapun, yang punya toko kelontongan, yang suka berkebun, kalau diniatkan jadi. Imam Nawawi itu ayahnya itu cuma punya toko itu, tokonya sederhana, tapi beliau mengambil sanad orang-orang terdahulu bagaimana mendidik anak, menyiapkan jadi sosok alim dari kalangan ulama. Nanti ulama yang benar ya, karena nanti ada ulama-ulamaan tuh, ya. Makanya nanti yang masuk surga ulamanya betulan, yang ulama-ulamaan surga-surgaan itu. Hati-hati nanti ya. Nah itu bisa dilakukan. Nah kalau anda nanti menginginkan anaknya seperti anaknya Abbas, walaupun profesinya itu di umum, berdagang, bertani, berkebun, anak mau jadi ulama, bisa. Nah, sanadnya bagaimana? Lihatlah bagaimana Abbas mendidik anaknya. Didekatkan ke majlisnya ulama, ditanamkan rasa cinta ke ulama, yang dikisahkan itu ulama. Ya, jadi ceritanya semua dapat ulama. Nggak sempat dengar cerita-cerita yang robot-robotan misalnya, kan? Nggak sempat dapat cerita yang aneh-aneh. Jadi yang diceritakan hidupnya kenal ulama saja. Tuh sampai kaget tuh. Ya. Karena itulah kemudian yang tertanam pertama kali dalam diri beliau itu adalah rasa cintanya pada nilai keulamaan. Baik. Lanjut saja ya. Karena di era Abbas ini radhiyallahu taala anhu berjumpa langsung dengan Nabi, maka tidak ada sosok panutan terbaik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari mulai sebelum lahir sudah diniatkan, Bu. Kalau kakaknya yang sulung namanya Fudail, itu diniatkannya setelah ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Ummu Fudail ini, kakaknya itu ditugaskan berkhidmat kepada Nabi. Makanya nanti saat Nabi akan meninggal, itu kan viral, dibawakan bejana berisi air untuk wudhu, lalu beliau wudhu dan wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah yang bawakan air wudhunya itu Fudail radhiyallahu taala anhu. Makanya berkhidmat kepada ulama itu ada sanadnya, dan dari situ belajar akhlaknya Nabi bagaimana, ya. Belajar kemudian kecintaannya kepada Nabi seperti apa. Nah karena kakaknya berkhidmat, adiknya yang paling bungsu diniatkan jadi ulama, maka disimpan di majlis Nabi. Ya, kalau bahasa soreang gitu ya, ngorondangnya itu di majlis Nabi gitu. Apa ngorondang? Merangkak ya, merangkak-rangkaknya di majlis Nabi. Jadi dari usia kecil itu Nabi sudah pegang kepalanya, didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, sampai ketika Nabi meninggal, ayahnya yang pedagang masih sempat hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan kepakarannya di bidang Al-Qur'an sehingga dikenal dengan turjumanul Qur'an, ahli makna Al-Qur'an. Itu satu ya. Nanti ada tafsir Tanwirul Miqbas min tafsiri Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anda bisa dapatkan itu salah satu yang nanti terkait juga dengan tafsirnya Jalalain, metodologinya. Satu, Abdullah bin Abbas. Dua, ada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma.
Jadi Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar. Saya minta izin sebentar ya, supaya tidak ada saut-sautan. Saya minta panitia cek sound dulu ya, biar soundnya lebih utuh ya. Boleh minta izin? Ini aja. Tes Mixernya kan tabrakan, ada 2 mixer tabrakan. tes cek 1 cek 1. Bismillah. Cek. Alhamdulillah. Cukup? Nah, baik. Nah, jadi agak santai ini ngobrolnya. Kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kalau yang tadi ahli Al-Quran, Abdullah bin Umar ini termasuk ahli hadis. Jadi kalau Umar ini jenius, melihat Abbas radhiyallahu taala anhu meletakkan anaknya di majlis Nabi, Umar ingin lebih unggul. Lantas ketika Nabi tiba di Yathrib, lalu menetapkan kediaman beliau, dibangun rumah yang sekarang area Raudhah itu, Umar ingin anaknya belajar lebih cepat dari anaknya Abbas radhiyallahu taala anhu. Lantas beliau pun menempatkan kediamannya tepat di depan rumah Nabi. Ya, jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu searah dengan ke arah Mekkah Al-Mukarramah, ya, dari area Raudhah kan ada area ke depan ke Awali itu ya. Jadi kalau Anda ziarah Nabi terus keluar kan, belok kanan, kirinya kan Baqi itu, kesananya Awali. Nah, persis sejajaran itu dekat satu tiang. Nah, nanti yang tanggal 22 berangkat tuh saya tunjukkan tuh, ya. Itu Umar bikin rumah di situ. Terus bikin kamar anaknya, jendelanya itu menghadap ke arah pintu keluar rumah Nabi. Jenius. Jadi kalau anaknya Abbas nunggu Nabi di majlis Nabi, anak saya, kata Umar, sudah mengamati Nabi sejak keluar dari rumahnya. Jadi jalannya Nabi bagaimana, ya? Kemudian sikapnya Nabi seperti apa, sehingga kalau Abdullah bin Abbas itu dapat 2000 hadis, anaknya Umar ini kurang lebih dapat 2800 hadis. Tuh. Jadi kalau ada sanad orang pengen pindah rumah dekat rumah ulama, nah itu sanadnya nyambung ke Umar tuh, ya. Tapi cari ulama yang betulan, bukan ulama-ulamaan, ya. Nanti kualifikasinya ada 4 di kitab Imam Nawawi nanti. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi kalau pengen cari ulama yang betulan itu 4 tandanya. 1, wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu, dan tidaklah seorang penuntut ilmu ingin belajar kepada ulama yang betul kecuali punya 4 ciri. 1, pakar di bidang ilmunya. Nanti kepakaran itu ada tandanya, ada aspek ilmiahnya. Jadi di Timur Tengah khususnya yang disebut pakar itu bukan sekedar tahu, nggak bisa buka Google nyampaikan langsung pakar gitu, tidak. Ada disiplin ilmunya, ya. Kalau belajar hadis misalnya, dari mulai dasar dari ilmu hadisnya sampai ke jarah wa ta'dilnya, sampai mengetahui kualitasnya, sampai kita ada nanti ilmu disebutkan hadis itu sudah bisa feelingnya kuat untuk menilai ini hadis sahih atau dhaif. Nanti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif.
Kitabnya tipis kecil, tapi kalau Anda belajar kitab itu, Anda akan punya potensi bisa menilai walau cuma mendengar. Oh, ini hadis dhaif nih. Walaupun belum tahu sanadnya. Nah, itu ada ilmunya. Baik ya? Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya anak Abdullah juga, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nanti beliau jadi salah satu ahli hadis, meriwayatkan hadis-hadis yang cukup unik. Unik tuh gini maksudnya. Ada beberapa yang jarang orang tahu padahal amalannya ada. Contoh, kalau rawatib itu ada berapa jumlah rakaatnya? 12. Nggak apa-apa. Benar nggak dapat pahala, salah juga nggak dosa ya. 12. Berapa saja? 2 sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Total berapa? 12. Ya. Hadisnya tersambung nanti pada istri Nabi SAW tercinta. Perhatikan kalimatnya. Man shalla itsnatai asyarata rak'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai dengan malamnya. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Kalau konsisten dijaga itu sampai meninggal, maka dia akan diizinkan oleh Allah untuk dibangunkan satu rumah di surga untuknya. Sebentar, jangan bilang amin dulu nih. Itu istri Nabi, dan sahabat-sahabat semua yang mendengar dari istri Nabi itu setelah mendengar hadis Nabi langsung mengatakan, sejak saya mendengar hadis itu tidak pernah saya tinggalkan sunnah ini selama hidup kami. Tuh. Jadi kalau 8 bagaimana Ustadz? Masih bisa dapat rumah, cuman nggak ada gentengnya ntar. Karena bangunannya dari 12 itu. Nah sekarang gini, kan 12 nih. Kalau zuhur Anda orang kantor, ini Al-Ukhuwah ini kan masjid pemerintah nih, atau Anda yang di masjid perusahaan, kan suka ada masjid tuh, ya kan? Kadang waktunya mepet kan, cuman dapat 2 rakaat. Ayo, dapat 2 rakaat, begitu mau dikejar sudah qomat. Saya tanya, apa memilih meneruskan 2 rakaat lagi atau ikut sholat berjamaah yang pokok? Kalau Anda ikut sholat berjamaah yang pokok, kan bilangan dari 12 berarti tinggal 2 hilang, tinggal 10 kan? Karena sebelum zuhur berapa? 4 tuh teknisnya bisa 4 sekaligus, bisa dibagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Anda baru kerjakan 2 rakaat, lalu tiba-tiba qomat, lalu Anda ikut sholat berjamaah yang fardu, kan hilang 2 kan? Pertanyaan saya, masih masuk dalam kategori yang dibangunkan rumah di surga atau enggak? Tahu dari mana tuh? Masih enak kayak. Nah itulah pentingnya ngaji hadisnya Abdullah bin Umar. Jadi banyak hadis Abdullah bin Umar itu ngasih solusi pada pertanyaan-pertanyaan dasar. Ya? Dari mana taunya? Ternyata beliau pernah meriwayatkan hadis dari Nabi, man shalla asyra raka'atin, au kama qala, au bima'na man hafidha ala asyra raka'atin, siapa yang konsisten menunaikan dan menjaga 10 rakaat salat rawatib. Kok jadi 10? Ternyata hitungan Abdullah bin Umar bin Khattab ini, yang 4 itu boleh 2 kalau tidak sempat ditunaikan 4. Nggak pakai ada ilmunya. Jadi kalau nggak kekejar ketika Anda menunaikan pengen 4 jadi 2, nah yang dipakai hadisnya Abdullah bin Umar. Jelas sampai sini? Nah, contoh,
Sebelum asar ada sholat sunnah tidak? Bagus. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bilang iya. Tadi siapa yang berani bilang tuh? Sebelum asar ada sholat sunnah tidak? Tidak. Yang iya angkat tangan. Sholat sunnah apa? Sebelum asar, kalau rawatib yang teriring dengan sholat fardu tidak ada, tapi ada sholat khusus mutlak ditunaikannya sebelum asar. Jadi begitu azan selesai, la ilaha illallah, ada jeda sebelum iqamat sambil nunggu jamaah, itu ada boleh sholat sunnah. Berapa jumlahnya? 4 rakaat. Bagaimana bunyi hadisnya? Rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat bagi seorang hamba yang menunaikan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Tafsirnya ada 2, ada yang mengatakan mengganti yang zuhur yang belum terkerjakan, ada yang mengatakan ini mutlak berdiri sendiri 4 rakaat sebelum asar. Siapa yang menyampaikan hadis ini? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya sahih. Jadi kalau Anda ingin mempelajari hadis-hadis pada aspek amalan ibadah yang jarang diketahui orang dan sunnahnya tersambung pada Nabi, di antara referensinya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kalau ibu bapak ingin punya anak ulama sepandai Abdullah ini, maka ikuti jalan sanadnya, bukan jalan ninjanya. Nah, yang ketiga, ini ahli fikih. Ini jenius juga. Jadi nanti ada 3 orang jenius yang viral di era Nabi terkait strategi ya. Terkait strategi. Nanti ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, yang ketiga ada Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Amr bin As punya anak. Anaknya namanya sama dengan anaknya Abbas dan Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu Abdullah. Namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Apa bedanya Amr dengan Umar? Boleh angkat tangan. 1 juta, 5 juta. Serius? Umrah waktu habis. Lambat sih. Saya serius nih, waktunya udah habis. Bedanya Amr dan Umar itu, catat, wau. Amr pakai wau, Umar tidak pakai wau. Tuh, coba lihat tuh, nggak nyangka kan? Bu, kelihatan nggak Bu? Iya, kelihatan aja. Belum ditulis udah kelihatan. Apa ini? Oh, salah kan? Ini Umar. Salah. Umar. Kalau pakai wau gini, Amr. Ya. Kalau pakai alif, ainnya begini, itu Amir. Nggak pakai wau, Umar. Kalau pakai wau, Amr. Makanya Anda yang ngaji ilmu nahu, ya, coba misalnya nahunya pakai apa? Itu kumaya teh ngaji nah. Tabaya tubuh YouTubean, pas bakayu Facebookan, Instagraman, ya, tak kayu taktiku TikTokan. Coba yang paling dasar aja, jurumiyah misalnya.
Al-kalamu wal lafdzul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqtaran bi zamanin wad'in misalnya. Kan suka ada contoh tuh di bawahnya. Daraba Zaidun Amron, ya kan? Kenapa coba Zaid mau pukul Amr? Rok 1 juta. Daraba Zaidun Amron, kenapa Zaid pengen pukul Amr? Karena katanya Amr ngambil wawunya Umar. Enggak, ini intermezzo saja, kalau ngaji nahu begitu nanti. Jadi kalau nanti baca hadis ada wawunya, maka dibacanya apa? Amr. Kalau tidak ada wawunya dibaca apa? Umar. Nah, yang ini Abdullah anaknya Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kecil-kecil tapi semangat ilmunya besar, diarahkan oleh ayahnya belajar pada Nabi. Yang ketiga ini pakar di bidang fikih, hukum-hukum khatam. Saking khatamnya, menguasainya, 9 tahun sudah minta pada bapaknya untuk nikah karena sudah khatam hukum nikah. Ini di depan belum khatam sudah minta nikah, sehingga baru nikah sebulan 2 bulan sudah mulai ingin berpisah. Hati-hati ya, hati-hati itu ya. Kukira hari Rabu ternyata hari Sabtu, kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Nah, pusing. Ayo balik. Nah, ini saya sambil ngondisikan suara bagus, panjang-panjang kita bahas, hanya ingin nerangkan bahwa hadis ini salah satu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau bapak ibu ngirimkan anaknya ke pesantren belajar, dia hafal Quran, hafal hadis, lantas mengajar, kita belajar sanati untuk tahu itu pahalanya nggak akan tunggal. Setiap anak itu baca Quran, bapaknya walaupun nggak hafal dapat pahala, ibunya walaupun belum khatam dapat pahala. Dari mana taunya? Sanad hadis mengajarkan kalau ada anak dan bapak itu kemudian tersambung riwayatnya dari keduanya pernah belajar atau merekomendasikan untuk belajar pada anaknya, maka nama anak akan dihilangkan, nama orang tua disebutkan. Contoh, Abdullah bin Abbas, Abdullahnya dibuang, Abbasnya disebut. Untuk menunjukkan Abdullah, anaknya disebutkan dengan ibnunya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr. Kenapa nama anak dibuang? Untuk memberikan pengingat pada para orang tua bahwa sehebat apapun anak tidak akan pernah jadi istimewa kalau tidak ada jasa yang kuat orang tua di dalamnya. Yang kedua, tidak ada anak unggul di bidang apapun di bidang ibadah kecuali pahalanya mengalir untuk orang tua yang menyiapkan anak-anaknya jadi sosok baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering rewel mengatakan kalau bisa anak itu Al-Fatihahnya diajarin bapaknya, ajarin ibunya. Sampai bisa. Jadi setiap anaknya sholat nanti kan baca Al-Fatihah. Itu tiap hari pahala ngalir pada bapak dan ibu. Tiap hari itu. Nah, diupayakan begitu. Nah, makanya sabar kalau anak masuk pesantren, sabar. Anak di sekolah umum tapi menghafal Quran, kirim ke madrasah, sabar. Jangan lihat sekarang, nanti besok kalau dia sholat, kalau dia puasa, dia baca Quran, dia mengamalkan, khususnya di akhirat nanti baru kita akan melihat apa yang telah kita upayakan itu. Saya mohon ya orang tua itu, tolong investasi pada anaknya dengan cara yang benar. Jangan sampai ada anak dididik setelah dewasa tak kenal orang tuanya. Itu banyak terjadi sekarang. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang memberikan ASI, bapak yang memberikan segalanya, tiba-tiba anak tumbuh dewasa, maaf setelah dewasa nggak kenal orang tua meninggal, nyolatkan pun nggak bisa. Untuk apa anda keluarkan uang banyak-banyak kalau anak nggak bisa sholat? Untuk apa pilih sekolah yang hebat-hebat kalau tidak bisa mengantarkan anda pada ridha Allah? Mengkafani nggak bisa, nyolatkan nggak bisa, ngaji nggak bisa, uang keluar banyak, untuk apa? Silahkan sekolahkan anak jadi dokter, bagus, insinyur, bagus. Saat yang bersamaan jaga sholatnya, baca Quran yang betul. Itu insya Allah berkah dalam kehidupan.